Bart dan Krista menjalani kehidupan yang tenang. Mereka memiliki rumah yang indah dan bangga menjadi orang tua dari 2 anak laki-laki. Mitchell yang berusia 24 tahun sudah bekerja di bidang teknologi dan sudah bertunangan serta siap menikah. Yang satu lagi adalah Chandler, berusia 23 tahun dan masih kuliah untuk mendapatkan gelar IT. Pada 2 Juli, Krista tidak masuk kerja dan rekan kerjanya yang bernama Daniel merasa khawatir. Dia mencoba menghubungi Krista tetapi tidak diangkat. Ketika Daniel mendatangi rumah Krista, yang ada di rumah hanya Chandler. Chandler mengatakan kalau orang tuanya pergi ke kabin keluarga pada akhir pekan. Ketika Bart dan Krista tidak pulang dari kabin setelah akhir pekan tanggal 4 Juli dan juga tidak menjawab panggilan telepon ataupun SMS, Daniel mendesak Chandler untuk menelpon polisi. Pada 7 Juli 2021, Chandler melaporkan orang tuanya hilang ke kantor polisi terdekat. Dia mengatakan ayah dan ibunya dijemput dan diantar ke kabin oleh pasangan yang tidak dikenalnya. Ketika detektif menyelidiki hilangnya Bart dan Krista secara misterius, Chandler mengetuk pintu beberapa tetangga untuk menanyakan apakah mereka melihat kedua orang tuanya. Pada 8 Juli 2021, putra sulung Bart dan Krista, yaitu Mitchell, mendatangi kabin keluarga untuk mencari keberadaan mereka. Seorang deputi menemuinya di sana dan bersama-sama mereka menggeledah properti itu. Saat diperiksa, jelas nampak kalau kabin itu sudah lama tidak dikunjungi. Tidak ada tanda-tanda Bart dan Krista di sana. Detektif menanyai teman dan tetangga mereka. Detektif ingin mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan Chandler selama liburan akhir pekan. Pihak polisi mulai mencurigai Chandler karena banyak cerita yang tidak sesuai, jadi mereka menjemputnya dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Interview itu berlangsung selama sekitar 2 jam. Chandler mengatakan kepada detektif bahwa orang tuanya pergi ke kabin untuk memperbaiki pipa ledeng sebisa mereka, dan dia sendiri yang membantu mereka mengemas peralatan perbaikan itu. Chandler juga mengatakan bahwa ibunya mengiriminya SMS pada tanggal 4 Juli yang mengatakan bahwa mereka telah tiba di White Lake dan berencana menghadiri pawai hari itu. Tetapi setelah diselidiki, ternyata di hari itu tidak ada pawai di White Lake. Saat para detektif menginterogasi Chandler, ada informasi masuk. Para deputi mendapati informasi dari seorang pemilik peternakan yang mengatakan bahwa dia sempat melihat Chandler berjalan di antara barisan kayu miliknya beberapa hari sebelum dia melaporkan orang tuanya hilang. Para deputi langsung menggeledah wilayah yang dimaksud dan mereka menemukan sisa-sisa torso manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Penyelidik segera memulai pengujian untuk mengidentifikasi jenazah. Pada saat interogasi berlangsung, detektif mencecar Chandler tentang orang tuanya yang hilang. Interogasi langsung berhenti saat Chandler meminta pengacara. Pihak berwenang langsung menangkap Chandler karena memberikan informasi palsu tentang orang hilang. Padahal sebenarnya Chandler memang tahu kalau orang tuanya tidak pergi ke kabin dan dengan sengaja membuat pernyataan palsu kepada penegak hukum perihal keberadaan kedua orang tuanya. 2 hari kemudian, jenazah yang ditemukan di lahan pertanian itu
diidentifikasi sebagai Bart. Chandler didakwa atas pembunuhan ayahnya. Dia juga didakwa memotong-motong tubuh dan menyembunyikan tubuh. Tetapi, di mana Krista? Pihak berwenang terus mencarinya. Selama konferensi pers, Sheriff Calvin meminta masyarakat untuk tetap waspada. Terobosan besar datang dari sumber yang tidak terduga, yaitu penggunaan aplikasi media sosial Snapchat oleh Chandler. Pacar Chandler yang bernama Catherine memberi izin kepada penyelidik untuk mengunduh data dari ponselnya. Pada 3 Juli, Catherine melihat Chandler di Snapchat dekat sungai Wisconsin. Catherine membuat screenshot dari lokasi tersebut dan menyimpannya di ponselnya. Saat polisi menggeledah lokasi Snapchat, mereka menemukan sisa-sisa tubuh manusia. Pemeriksa medis memastikan bahwa itu adalah jenazah Krista. Chandler didakwa atas pembunuhan ibunya. Lokasi Snapchat tempat jenazah Krista ditemukan adalah tempat yang familiar buat Chandler. Detektif mengatakan lokasinya dekat dengan lubang renang favorit Chandler yang ada di daerah terpencil yang langsung menuju sungai Wisconsin. Pada September 2021, Chandler mengaku tidak bersalah atas pembunuhan, pemotongan, dan penyembunyian jenazah orang tuanya. Sidang dimulai pada Januari 2022. Jaksa mengatakan kepada juri bahwa Chandler membunuh orang tuanya karena mereka mengetahui bahwa dia berbohong kepada mereka tentang kuliahnya dan prospek pekerjaannya. Jaksa menunjukkan bukti bahwa Chandler tidak lulus dari perguruan tinggi. Mereka mengatakan kalau dia membuat serangkaian email palsu dengan tujuan membuat kedua orang tuanya percaya kalau dia masih terdaftar di kampus. Jaksa juga menunjukkan bukti Chandler membeli terpal dan 9 kg es batu. Pihak berwenang juga memastikan bahwa terpal yang dibeli Chandler mirip dengan terpal yang ditemukan di tempat sampah di peternakan tempat jenazah ayahnya ditemukan. Pihak berwenang juga memastikan bahwa alat pemotong tersembunyi di dalam drum minyak berkarat di peternakan tempat jenazah Bart ditemukan. Seorang ahli forensik bersaksi bahwa darah yang terdapat pada alat pemotong tersebut cocok dengan DNA Bart dan Krista. Jaksa menunjukkan kepada juri foto pecahan kaca yang terdapat pada perapian keluarga ini. Mereka juga menunjukkan video dari kamera CCTV tetangga yang menangkap cahaya berkedip-kedip dari jendela di rumah keluarga ini. Jaksa mengatakan itu terjadi di hari yang sama yang mereka yakini sebagai hari pembunuhan Bart dan Krista. Seorang ahli forensik bersaksi di persidangan bahwa lebih dari 200 fragmen tulang manusia ditemukan di perapian keluarga Bart dan Krista. Seorang pakar juga memberitahu juri kalau di TKP ada bukti pembersihan telah dilakukan. Pada foto TKP, lantai tampak bersih, tetapi dalam gelap dan diberi cairan luminol, tampak ada cahaya biru yang memperlihatkan bekas darah. Tambahan lagi, sebuah pistol ditemukan tersembunyi di gudang pertanian tempat jenazah Bart ditemukan. Pihak berwenang meyakini kalau senjata ini digunakan untuk membunuh Bart. Pemeriksa medis tidak dapat menentukan bagaimana Krista dibunuh. Juri berunding selama 2 jam dan memutuskan bahwa Chandler dinyatakan bersalah
atas 8 tuduhan kejahatan karena membunuh dan memotong-motong tubuh ayahnya Bart yang berusia 50 tahun dan ibunya Krista yang berusia 53 tahun dan berbohong kepada penegak hukum tentang keberadaan mereka ketika dia melaporkan mereka hilang Juli 2021. Chandler dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada April 2023, 2 dakwaan Chandler terkait dengan tindakan menyembunyikan jenazah orang tuanya dikosongkan atas dasar prosedural.